Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para pecinta umat Islam channel yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, semoga adanya umat Islam channel dimanapun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin gitu, Bu. Saudara-saudara, pada zaman sekarang ini, alhamdulillah, sudah banyak orang yang bisa memberikan contoh buat kita semua. Tapi sedikit orang-orang yang bisa dijadikan contoh. Mengerti yang saya maksud? Kalau memberi contoh itu mah gampang. Tapi untuk menjadi contoh sangat susah. Maka dari itu kita tengok ke belakang kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Beliau itu manusia biasa seperti kita. Makanya kalau ada orang menyuruh kambing, disuruh mencontoh kelakuannya ayam. Nah, itu yang nyuruh mah geblek namanya. Seperti sapi disuruh mencontoh kelakuannya kuda. Ya itu mungkin nggak masuk akal itu. Nah, dari itu kita sebagai manusia sudah pasti 100% harus mencontoh manusia. Makanya kita dianjurkan untuk mencontoh yang baik-baik. Beliau itu manusia biasa seperti kita. Dia juga bukan dewa, juga bukan jin, juga bukan malaikat. Sama seperti kita, beliau itu. Makanya yang mencontoh Nabi Muhammad itu sama halnya dengan mencintai. Nah, apabila orang itu mencintai seseorang, sudah pasti orang itu yang mencintai menjaga dan selalu ingat, apalagi sampai tanggal lahirnya. Kita sebagai umat Islam, panutan kita itu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Apa kita itu salah mengadakan maulid Nabi, memperingati kelahiran beliau? Ada orang yang syirik sama kita, mengadakan maulid katanya bid'ah. Tahlilan dikatakan bid'ah lah. Kenapa dia itu kok usil sama urusan kita? Sedangkan di luar masih banyak yang harus diurus. Seperti orang berjudi, mabuk-mabukan, ahli zina. Kan lebih baik urusin dia supaya insaf. Lah kita cuman memperingati baginda Rasul dipermasalahkan, dikatakan bid'ah. Masya Allah, zaman sekarang ini. Ada aja permasalahannya untuk memecah antar umat. Yang namanya baginda Nabi Muhammad SAW itu manusia yang sempurna. Memang kita juga manusia. Manusia harus mencontoh manusia. Cuma level kita itu beda jauh sama junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
dilihat dari bebet, bobot, bibit, memang kita itu tidak sederajat dengan beliau. Cuman kita itu diwajibkan mencontoh baginda Nabi. Sebab apa? Kalau kita itu mencontoh, misalkan mencontoh malaikat, lah, malaikat itu tidak makan. Apa kuat kita itu tidak makan? Malaikat tidak membutuhkan minum. Malaikat juga sama uang, nggak kenal dia sama uang. Budek sama uang. Apalagi sama perempuan malaikat itu. Nggak open. Masih open kita, Bu. Kalau sama perempuan. Jadi kita itu tidak pantas untuk mencontoh malaikat. Misalkan kita itu mencontoh jin. Semua orang pada takut sama kita. Karena yang dicontoh jin. Lah, kalau kita itu mencontoh Superman misalkan. Mencontoh Superman. Lah, bagaimana kita bisa terbang, Bu? Gimana terbangnya kita itu? Lagian ngapain kita nyontoh Superman? Orang pakai celana dalam aja di luar. Hah, apa enggak? Disangkain gelo gitu. Disangkain gelo kan? Nah, Nabi Muhammad itu sama seperti kita orang. Kalau aktivitas Nabi Muhammad juga berkeringat. Sama seperti kita berkeringat. Cuman keringatnya Nabi Muhammad itu beda sama kita. Keringatnya beliau itu kalau keluar itu harum baunya seperti minyak kasturi. Padahal waktu itu masih belum ada parfum. Lah kalau keringat kita, udah deh rasain sendiri-sendiri tuh keteak. Bau apa? Kan gitu. Jadi levelnya itu tidak sama baginda. Lah, kalau baginda itu masalah ibadah sampai-sampai kakinya itu beliau itu bengkak. Saking lamanya beribadah beliau. Lah kalau kita bengkak, asam urat. Iya kan? Kalau kita kaki bengkak, kalau nggak asam urat ya bere-bere. Lain sama baginda Nabi. Baginda Nabi bengkaknya itu padahal dia itu sudah mendapat jaminan penghapus dosa dari Allah. Sudah dibebaskan, dijamin dibebaskan dari dosa sama Allah Nabi Muhammad. Tapi beliau itu masih tekun ibadah. Lah kalau kita dikasih jaminan bebas dari dosa, semua dirangkul, maksiat-maksiat apa yang dirasakan enak itu semuanya dirangkul. Ada ini satu contoh, misalkan sebentar lagi kan kita itu pemilihan anggota DPR. Setelah DPR itu dipilih, itu yang diharapkan oleh rakyat doanya nawaitu somagodin, biar dia itu berpuasa dulu sebelum masyarakat itu makmur dulu. Tapi enggak. Begitu dia dilantik, selesai dilantik, doanya lain, bukan nawaitu somagodi. Apa doanya orang diangkat jadi di DPR? Allahumma lakasumtu wabika amantu. Ya namanya orang puasa kan kemaruk. Apa aja mau diembat. Nah itu orang puasa. Begitu juga. Kalau pejabat-pejabat sekarang begitu diangkat dia langsung doanya bukan nawaitu somagodi. Allahumma lakasumtu wabika amantu. Mau berbuka dia. Masya Allah. Nah, baginda itu orang hebat. Orang terhebat.
baginda itu. Makanya baginda Nabi itu besarola kal besari. Baginda itu di mana-mana itu hebat baginda itu. Di pasar baginda hebat. Di medan perang baginda hebat. Di majelis taklim baginda hebat. Di masjid hebat. Di lapangan hebat. Dimanapun baginda itu ada, hebat. Depan istri, hebat. Kalau kita kan lain, hebatnya itu sepihak. Di kantor aja kita itu hebat. Semua bawahan dimarahin semua. Hebat. Begitu pulang ke rumah, dikemplang sama istrinya, nggak ngelawan. Kan aneh, hebatnya itu cuma di kantor, hebatnya itu sepihak. Pernah baginda itu ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, di dunia ini siapa yang harus saya taati? Ibumu, kata Rasulullah. Siapa Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ibu 3 kali. Saya kebagian 1 kali Bapak. Jadi hitung-hitungannya gimana ini? 1 bapak, yang benar 3 ibu. Ahlinya itu. Contoh yang lain dari baginda Nabi. Kalau keringatnya tadi itu bau kasturi, sekarang ludahnya itu loh bisa menyembuhkan penyakit. Itu ludah Nabi. Ludah Nabi. Kalau ludah kita mah lain. Pernah diceritakan suatu saat, waktu itu baginda Nabi ingin hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Setelah di perjalanan di depan gua yang namanya Gua Syur tatkala itu, karena baginda sama Sayyidina Abu Bakar ini dikejar-kejar sama suku Quraisy, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi di dalam gua. Begitu turun dari kuda, Sayyidina Abu Bakar bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, Anda jangan dulu masuk, biarkan saya dulu masuk. Siapa tahu di dalam ada binatang-binatang buas dan masih kotor, saya mau membersihkan dulu. Setelah dirasa di dalam gua sama Abu Bakar itu aman dan sudah dibersihkan, maka baginda Nabi Muhammad SAW dipersilahkan masuk sama Abu Bakar As-Siddiq. Mari ya Rasulullah, silahkan masuk di dalam, sudah bersih dan aman. Setelah mereka berdua sampai di dalam gua, lantas mereka itu bergiliran untuk beristirahat, untuk tidur. Waktu itu bagiannya baginda Nabi yang tidur. Baginda Nabi berbantalkan paha Sayyidina Abu Bakar. Istirahatlah beliau. Di tengah-tengah peristirahatan beliau itu, ada seekor ular mau keluar. Rupanya Sayyidina Abu Bakar lupa untuk menutup satu lubang itu. Karena saking paniknya, Sayyidina Abu Bakar lantas menutup dengan jari jempolnya. Takut ular itu menggigit baginda Nabi Muhammad SAW. Digigit si jempol Abu Bakar ini. Sakit. Ditahannya dia, ditahan. Akhirnya saking sakitnya sampai pucet, sampai nangis. Tak terasa air matanya Abu Bakar ini menetes dan mengenai pipi Rasulullah. Hingga baginda Nabi Muhammad SAW tatkala itu terbangun oleh tetesan air mata Abu Bakar ini. Mabaluka ya Abu Bakar.
Apa yang engkau pikirkan ya Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Apa engkau menyesal ikut dengan aku? Tidak ya Rasulullah. Apa engkau tidak ingin hijrah ke Madinah? Ingin ya Rasulullah. Apa engkau takut sama bangsa Quraisy? Tidak ya Rasulullah. Tapi kenapa matamu meneteskan air mata? Kenapa kamu sampai pucat? Saya digigit ular ya Rasulullah. Akhirnya jempol itu ditarik sama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ular itu pun keluar. Dan sebelum beliau meludahi tangan Abu Bakar ini, dimarahi ular itu. Dengan mukjizat Nabi Muhammad, ular itu bisa berkata, "Wahai ular, kenapa engkau itu bisa menggigit Abu Bakar sahabatku yang sangat setia sama aku?" kata Rasulullah kepada ular. "Mohon ampun ya Rasulullah. Saya tatkala itu mendengar perkataan Allah, barang siapa yang melihat baginda hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kalau orang dia itu akan dihapus dosanya, kalau hewan akan diampuni segala kesalahannya. Karena saya punya kesalahan sama Allah Ta'ala waktu saya membawa iblis memasuki ke surga, makanya saya itu menunggu beribu-ribu tahun di dalam Gua Sur ini untuk menunggu kehadiranmu ya Rasulullah. Karena Allah pernah berkata kalau Nabi terakhir itu akan singgah di Gua Sur. Makanya saya itu menunggu beribu-ribu tahun berjumpa dengan Anda ya Rasulullah. Begitu Anda sudah di dalam gua, ada orang yang menghalangi saya untuk bertemu Rasulullah. Disumbat, saya gigit ya Rasulullah. Oh begitu ceritanya. Ya sudah, kamu keluar sana. Rasulullah bilang kepada ular. Lantas jempol Abu Bakar tatkala itu sama Rasulullah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, lalu diludahi. Tuh, sembuh seketika. Sakit hilang, bengkak juga hilang, bekas luka juga hilang. Lah, kalau ludah kita, orang bekas digigit ular sudah bengkak, diludahin sama kita. Bengkaknya bertambah, malah korengan. Apa enggak nambah penyakit namanya? Bengkaknya bertambah, korengan tambah. Itu ludah kita. Lain dengan ludah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu memang orang pilihan. Makanya dia itu memang pantas untuk dijadikan panutan untuk kita semua. Sehebat-hebatnya kita, itu berkat dukungan seorang ibu. Makanya baginda mengangkat derajat kaum wanita. Baginda itu waktu kecilnya itu gak pernah kolokan, gak pernah aleman, gak pernah. Kehidupan beliau itu malah dibilang miskin lah. Dia mengembala kambing. Sama seperti kita. Jadi semua apa yang kita mau contoh dari diri Rasulullah itu semuanya ada di sana. Wah, kita itu pejabat, Mas. Loh, baginda juga seorang pejabat. Ya, tapi kita itu pedagang. Baginda mulai kecil, mulai umur 9 tahun itu sudah berdagang ke negeri Sam. Malah ke mancanegara, jadi eksportir dan importir. Sama seperti kita. Saya kan prajurit. Baginda juga prajurit. Saya mau balik, Mas. Baginda juga ceramah di mana-mana. Saya kan guru. Baginda juga ngajar. Saya tekun ibadah, Mas. Malah lebih tekun baginda daripada kita. Apa yang kita itu lakukan ada semuanya di diri Rasulullah. Cuman yang baik-baik. Lah kalau jenengan ngakunya
Saya kan ahli main QQ. Ya baginda nggak kenal sama QQ. Tapi kalau mau dijadikan contoh yang baik-baik, di baginda itu semua ada. Mau bilang apa aja semuanya ada. Memang baginda itu sengaja diturunkan ke bumi ini untuk menyelamatkan orang yang lupa sama penciptanya. Maka dari itu, baginda Nabi Muhammad SAW itu terlahir dari seorang perempuan Sayyidah Siti Aminah. Beliau itu walaupun seorang diri, dia sanggup membesarkan baginda Nabi Muhammad SAW walaupun tanpa adanya seorang ayah. Jadi peran seorang ibu itu penting, Bu. Peran seorang wanita itu memang sangat dibutuhkan. Jadi harus kita hormati. Di Indonesia misalkan ada Kartini yang membangkitkan semua derajat wanita. Di Jawa Tengah ada Dewi Sartika. Terus di Aceh ada Cut Nyadin. Terus diteruskan sama Cut Keke. Lagi ada Cut Mutiah. Terus apa? Cut pokoknya Cut lah. Itu semua berkat adanya Rasulullah, wanita itu diangkat derajatnya. Sebelumnya, di zaman sebelum Rasulullah, wanita itu selalu dikucilkan. Malah, waktu itu zaman jahiliyah, kalau ada orang lahir perempuan, langsung dikubur, hidup-hidup. Ada yang dipenggal, langsung dibunuh. Makanya kita itu sebagai umat Rasulullah harus banyak-banyak bersyukur. Karena beliau itu mengangkat kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan terang. Dan sebagai kita umat Islam, kita itu selayaknya kita itu mengadakan sholawat, mengadakan maulid Nabi, membaca burdah. Itu tandanya kita itu mencintai Rasulullah. Biarlah orang mau ngomong apa, yang penting kita. Itulah sekedar wawasan dan pesan dari Cak Ipul. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan seseorang, Cak Ipul pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.